and Gina in the morning with Kenny. This is Desta and Gina in the morning. Yuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Nggak pakai batuk berapa, Bal? Kalau mudah, sampai lagi kita di hari Rabu. Biasanya Rabu kita sibuk banget nih, ya kan? Ya dong, nanti bakal ada ini sapa mantan. Iya betul. Ya itulah kalau mudah. Pagi ini kita sambil nungguin Desa sama Gina yang on the way, kita mau nanyain kalau misalnya di rumah lo itu jam kecepatan atau pas-pasan kalau muda. Kalau gua walaupun kelebihan tetap dihitung. Jadi kelebihan 15 menit tetap ini masih jam 6 gitu. Kalau muda nanti ya kamu juga ikutan topiknya. Ada dugong juga, nasi goreng. Dan sekarang Luis Capaldi dulu Before You Go. Selalu menemani. Desta and Gina in the morning. Balik yuk ditemenin sama Gita M di Prambors Radio. Ini ngomongin soal jam nih kalau muda. Di rumah lo atau di sekitaran lo atau lo sendiri mungkin, lo tuh jamnya dicepetin atau pas-pasan aja gitu. Coba kita cek di sini. Kalau handphone kan kayaknya udah otomatis ya. Dia biasanya nggak bisa, ya bisa sih dicepetin. Cuman kalau gue biasanya kalau settingan iPhone itu dia udah langsung mengacu pada US mengacu. GMT. World clock. Nah kalau Putri gimana? Dipasin atau gue pas sih karena gue orang yang super on time gitu, asik. Sedap. Tapi bener-bener gue benci telat cuy. Nggak enak tahu mantap. rasanya jadi telat. Coba kalau Bang Andi. Saya kebetulan di rumah nggak ada jam. Di handphone aja takut keburu-buru gitu. Oh jadi kalau di handphone sama kayak gue ya? Pas-pasan ya? Cepetan. Oh kecepetan. Cepetin apa cepet. Oh cepet. Di rumah lo nggak ada jam beneran bang? Nggak ada jam. Kenapa sih kok? Gue takut keburu-buru. Lihat jam macam apa sih kan? Iya juga sih. Bukan jam pasir bang, jam pasir. Aduh, jam pasir pasir lagi. kucing lagi. Bang, ada apanya tuh? Bang, Apa? tapi handphone lo dicepetin berapa lama? 5 menit. Wah 5 menit ya. Jam gue 5 menit. Gak ada impactnya, dikit banget impactnya gitu loh kayak. 5 menit. Oke, Itu sangat 15 menit ya. Nah itu dah, boleh juga tuh 5 menit kayak gak ada efek apa-apa gitu loh bang. Kalau lo, Bal? Kalau gue yang dicepetin dong, karena nyokap gue omongannya lebih pedas daripada kalau misalnya gue harus bangun telat. Kayaknya 2 dong. Lo dicepetin berapa lama? 10 menit. 10 sampai 15 menit malah. Nah itu masih oke lah, biasa orang kayak gitu ya. Kalau nyokap gue justru di rumahnya jamnya kelambatan guys. Gue bingung banget ada konsep gitu. Nah kayaknya kan kalau jam dinding di rumah gue tuh tinggi gitu. Jadi dia kayak suruh orang iya jamnya telat atau gimana gitu kan. Nah pas gue ke rumahnya, Mih ini kok jamnya ketelatan. Iya tuh orang itu marah. Jadi sama dia juga gak diganti gitu loh. Iya. Kalau gue sih semuanya tepat-tepat aja kalau muda. Karena kalau misalnya gue dicepetin pun gue akhirnya jadi ngitung gitu. Kayak ini kan masih 15 menit kecepetan. Iya betul ya kan? Kayak gak ada poinnya gak sih kan? Gak ada poinnya banget sih. Ya makanya coba kalau muda ya gimana? Jam dinding, jam digital di rumah lo atau di handphone lo lebih cepat atau tepat waktu? Kasih tahu di 021 728 00437. Kalau teman-teman kita yang belum datang nih kayaknya nggak lihat jam ya. Benar. Desta and Gina in the morning on Prambors. Gin, kita buat yel-yel yuk. Oke. Yuk 1, 2, 3. Desta Gina, Cici Kenny, ada Mamet, Adi Putri. Walau kita jarang mandi, tapi kita tetap wangi. Ih, dadakan kok bisa kompak gini ya? Bagus ya? Ih, keren. Lo kan pada baca. Iya sih. Bars. La 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 la. Telat. Ih, Gina cuma telat setengah jam. Telat banget. Itu terlambat yang hakiki. Ini kan kita lagi ngomongin soal jam nih. Iya. Jadi jam lo dicepetin atau dilambatin? Tadi gue bilang, nih teman-teman gue, Desa sama Gina, nggak lihat jam atau nggak punya jam gitu. Nah, gue sekarang nggak pernah pakai jam. Nah, dulu emang kayak jam gue cepetin. Tapi dikala gue ngecepetin jam, gue selalu mikir, kecepatan. Ini mah 10 menit kecepatan gitu. Sama gue juga begitu. Oke, dadah.
Kita mau ngelap-ngelap dulu ya. Baik. Side job gitu. Nih kalau mudah ada Nawai katanya dicepetin 10 menit tapi tetap aja telat bangun. Terus ada Ade pas SD jam dinding selalu dicepetin tapi abis gitu dibenerin lagi sama ibu. Jadi malah telat karena tiap lihat jam kan taunya dicepetin 10 menit. Oh jadi dia udah ngeset nih jamnya 10 menit lebih cepat. Abis itu sama ibunya dibenerin lagi. Abis itu pas dia lihat masih 10 menit. Taunya itu kan udah diganti sama nyokapnya. Capek deh. Wow. Siaran Bu. Bu, sekalian ngepel. Sekalian benerin ini ya, Bu. Buka dapur. Genteng bocor nih, genteng. Ini demi keselamatan dan kemaslahatan bersama, guys. Nggak apa-apa, bagus. Aku seperti Ade kok. Kenapa? Ade bilang apa tadi? Dah, langsung Nabil aja. Halo. Selamat pagi Nabil. Halo. Nabil kok lemes sekali sih? Enggak, biasa aja. Oh biasa aja, oke. Nabil, kamu dicepetin atau pas-pasan aja nih? Aku bukan cuma jam dinding rumah sih. Apa tuh? Jam dinding kelas waktu SMA dulu. Itu pun terjadi padaku. Ya. Biar kesana kayaknya udah habis nih Pak jam pelajarannya gitu ya Bu. Iya, pas jam pelajaran terakhir kan waktu itu kita cepetin ada 30 menitan. Wadaw. Oh iya. Bukan cepet. Terus kayaknya pulang. Iya, terus habis itu gurunya kayak pendiam gitu. Terus nggak sadar kitanya udah balik, udah bubaran kelas. Terus waktu gurunya udah sampai kantor guru ya. Kantor guru tuh dia kayak bingung, kok masih sepi banget. Dia ngeliat jam di kantor guru, gila masih 30 menit. Besoknya lagi pas pelajaran dia minta tambahan 30 menit ya. Lagi kita kapok. Oh kalau 30 menit mah kebanyakan atuh. Kalau mau 45. Buset, tambah banyak dong. Tapi berarti ini bagus, gurunya nggak korupsi waktu ya. Iyalah. Digantiin lah 30 menitnya. Itu kamu harus berterima kasih karena ilmu-ilmu yang 30 menit yang karena kamu cepetin itu kan jadi terbuang sia-sia. Ya enggak sih? Ya udah Nabil, terima kasih ya. Iya, makasih. Dadah Nabil. Habis Nabil kita ke Nia nih. Pagi Nia. Halo. Halo. Kamu Nia nama panjangnya Nia Daniati ya? Aduh, bisa nggak sih Nia Ramadhani gitu Oh ya iya kayak juga agak ya. mudaan. Iya, gue lagi mikir tapi nggak ketemu sih. Nia, kamu dicepetin atau pas-pasan aja nih? Kalau aku sih kalau jam tangan dicepetin 15 menit biar buat jalan gitu kan, soalnya di kampus gitu. Terus kalau misalnya di rumah ya tepat waktu kalau di rumah mah. Oh, di Oh rumah jamnya tepat waktu. Bagus. Aku juga gitu sekarang kalau di rumah tepat waktu. Kalau di jam tangan juga aku juga tepat waktu. Tapi datangnya tetap telat. Iya karena ujung-ujungnya aku berpikir ya aku telat juga ya sudahlah tepat aja semua Iya aja sih gitu. sebenarnya. Ya udahlah Nia, terima kasih ya Nia. Hati-hati ya Nia, hati-hati apa nih ya? Dia kemana hari ini? Nggak ada ya? Nggak tahu ya? Ada ngerjain tugas aja kan di rumah. Dadah Nia. Desta and Gina in the morning on Prambors. Annyeonghaseyo. Annyeong. Ini Desta Imida. Mau siaran sama siapa? Gina Reso. Dan Kenny ya Peo. Dari jam 6 sampai jam 10 Mida. Annyeong, kamsahamnida. Kamsahamnida annyeong. DGITM balik nemenin kamu di Prambors Radio. Nah ini nih ada berita terbaru kalau muda mungkin kamu belum dengar ya. Dimana penumpang KRL ini dilarang pakai masker scuba atau buff. Nah itu gue udah dengar beritanya nih kemarin. Secara gue penjual masker ya kan. Iya. Penumpang kereta rel listrik KRL Commuter Line dilarang gunain masker berbahan buff dan scuba karena dua jenis masker ini dianggap tak efektif untuk menangkal penyebaran virus corona ya. Iya. Ini buff ini merupakan masker kain yang terbuat dari kain buff. Itu yang buat naik motor kan ya? Iya. Itu kain dari bahan katun atau sintetis. Kain ini cenderung ringan, lembut serta elastis. Waktu dipakai kain buff akan mengikuti bentuk permukaan wajah. Nah itu. Mungkin jadi pori-porinya jadi lebih gede kali ya. Gue sih di satu sisi kalau emang kayak nggak boleh pakai masker Pakwe. Pakai aja nggak usah pakwe. Itu makanan enak banget dicocok ke Cakwe. saya.
Gua sih di satu sisi nggak apa-apa kalau misalnya nggak boleh pakai masker scuba atau masker buff kayak gitu ya kan. Asal masker medisnya jangan di markup harganya gitu. Oke. Kan kemarin kan orang-orang akhirnya kayak beralih ke masker-masker lain karena si masker medis itu susah didapat Ya, dan harganya betul. mahal, langka juga. Ya jadi kalau ada peraturan kayak gini harusnya si masker medisnya bisa dimurahin harganya atau dikasih dengan cuma-cuma. Tapi Sekarang udah banyak kok masker medis. masker medis iya benar kayak di apa namanya di Mart itu sudah. Indomaret. Iya betul. Sama Alfamart. Iya betul. Itu udah banyak Pak. Dan kalau Circle gue K. Sama Feb. Wah, sebuah apalagi Dan di lau. Lawson. Tapi dari gua pengguna ya dan tidak jualan masker, gua merasa emang si masker medis ini paling enak sih. Lah ya emang lah Cuma kan pasti. kalau masker kain kan simpelnya bisa dicuci lagi. Betul. Kalau masker kain kan dibuang. Setiap 4 jam harus ganti Tapi lagi. Di satu sisi lebih enak Pak. Jadi lu nggak perlu kayak nyuci-nyuci, tinggal buang. Iya, benar, Terus udah benar. gitu yang enak Dan yang ada harus kawat di diperhatikan atas. lagi limbah masker kertas ini. Benar. Kertas Iya masker sih. medis ini. Kan ada juga yang bilang kalau misal selesai pakai harus digunting si ininya karetnya. Karena bukan biasanya sudah ada contoh-contohnya Pak, kan dibuang ke laut tuh. Iya, betul, Terus itu dia. kena ini binatang. Kasian. Kelilit. Kalau digunting dibentuk masker kecil. Supaya mereka juga bisa pakai di laut. Buat binatang. Jadi buat mulut ikan yang kecil langsung put, mas. Gitu. Yang ada bahaya lah. Kain buff juga punya kerapatan benang yang rendah ya. Betul. Nah, tadi yang gue bilang itu jadi pori-porinya kayaknya lebih besar. Jadi nggak efektif gitu untuk menghambat virus masuk. Nah, jadi apapun lah caranya yang penting bisa memutus rantai Iyalah sekarang ini ya penularan harus jaga diri sendiri ya. Benar. Karena beberapa rekan gue nih circle-nya semakin deket nih. Iya benar. Dulu kayaknya kayak ada nggak sih nih kok mana kok nggak ada yang, maksudnya di lingkungan kita nggak ada yang kena ya gitu. Ternyata sekarang makin dekat kan circle-nya banyak Iya, takut. temannya nyokap gue. Terus temen gue dulu mantan penyiar. Iya. Ada juga saudara-saudara teman saudara gue. Gitu dia. Jadi ya serem ya. Takut Iya, Pak. benar. Waspada kalau karena yang diam di rumah pun yang udah menerapkan protokol kesehatan aja masih bisa kena juga. Iya. Jadi gimana yang sembarangan gitu. Coy. Ayolah kita sama-sama ya. Ya. Gini aku nggak pakai masker. Enak aja lu. Gua pakai, suara gua mendem begini. Gua kalau ngomong nggak pakai tapi begitu nggak ngomong begitu ngomong. Ngomong. Kalau ngomong gua nggak pakai kayak begitu ngomong. Esta Anggina, selalu menemani. kamu di pagi hari. Esta and Gina in the morning. Desta and Gina in the morning with Kenny. This is Desta and Gina in the morning. Yuhu, kembali lagi kalau muda di jam 7 ini. Desta Gina Kenny masih ada nemenin kamu ya. Ya, wow. Kenapa Gina? Ada yang viral. Kalau udah Iya itu soal ospek itu ya. Udah ospeknya virtual, marah-marah lagi. Iya ya, udah aja ya. Bingung saya. Masih aja. Nantilah kita bahas ya. Ada Sam Smith dulu nih, To Die For sama Iseng Ayang, penyalur asisten rumah tangga. This is Desta and Gina in the morning with Kenny only on Prambors. Balik lagi ditemenin sama DGTM di Prambors Radio. Ini jadi ada yang viral kalau muda, video ospek virtual dari sebuah universitas ya. Ya. Yang dilakukan secara online. Nah, kita putar dulu Pak videonya Pak. Abangnya coba dengerin seperti apa ya. Nih. Ikat pinggangmu mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Gak ada. Kamu tahu yang mana? Gak dibaca tata tertibnya. Sabar Mbak, sabar. Maaf Pak. Sabar Mbak. Cuma online Mbak. Kenapa nggak pakai itu? Oh ini delay Pak. Dibaca nggak tata tertibnya? Gak ada. Ya ampun hari gini masih aja ya. Iya, slow aja Jadi lah. dalam video tersebut terlihat 3 orang senior sedang bergantian membentuk dan menanyakan Membentak ikat. Pak. Membentuk dia bikin apaan Pak? Bikin ikat pinggang. Oh, iya. Membentak dan menanyakan ikat pinggang kepada seorang mahasiswa baru atau maba layaknya PKKMB pada umumnya. PKKMB itu ospek ya? Iya ospek Pak. Penerimaan, Kenalan. perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Iya. Cakep.
Kenny, lu sendiri pernah nggak ada momennya nggak terlupakan pas ikut ospek atau mos? Lu pernah di zaman lu masih ada ospek nggak? Masih, tapi yang pas SMP, yang pas SMA udah nggak ada. Oh gitu. Soalnya pas SMA gue angkatan pertama Pak. Itu sekolah baru gitu, jadi gue angkatan pertama. Siapa yang mau ospek saya? Tapi maksudnya ospek sudah ditiadakan atau masih ada di tempat lain? Masih, gue masih ada. Tapi kan kalau SMP biasanya tidak Bukan ya? SMP, pas lu SMA kan lu bilang lu kan sendiri. Masih ada, cuman gue. Karena kan itu kan dihapuskan kan akhirnya kan ospek nggak boleh lagi gitu kan. Nah kalau angkatan gue masih ada. Temen gue orang disuruh cari itu Pak, apa namanya? Anduk yang good morning. Itu kan susah banget carinya. Seriusan, anduk good morning. Dulu tuh gue masih kena tabok loh gue dulu. Oh iya Pak. Wow. Di kampus. SMA juga nggak kalau SMA nggak cuma dibentak-bentak doang. Kalau pas kuliah baru kena tabok. Nah makanya itu kan. Bawa tiap hari bawaan macem-macem. Dulu yang gue ingat ada pas gue jadi panitia kan gue juga ngospek ya. Dulu ada peserta kan dulu di kampus ada anjing ya. Iya. Ada anjing yang berkeliaran gitu namanya lik-lik. Nah terus tiap hari itu ada peserta ospek satu orang doang itu. Dia suruh ngangkat anjing itu sambil jualan anjing. Gimana sih Pak? Tapi anjingnya buas gak Pak? Enggak. Oh enggak Pak. Jinak. Iya. Cuma suka gigit aja. Aduh. Buas sama. Si Vincent juga tiap hari kena tuh dulu waktu dia masuk EKJ. Karena dia ganteng Pak. Karena dia dulu pernah jadi covernya modelnya Pesol Air band. Nasi lembu yang buat. Nah lembu itu senior. Oh, jadi Kak Lembu yang ospek si Kak Vincent dong? Lembu tuh kreatif ilmiah waktu itu. Gue paramedis pas di itu ya zamannya Vincent masuk ya. Nah Vincent tuh banyak gue tolongin dulu. Oh baik nih. Jadi dia dikit-dikit Pak, tapi lu sebagai kakak kelas gitu, sebagai senior, lu tipe yang baik atau yang gimana? Tergantung waktu gue jadi seksi pengawas itu gue kejam. Oh ya, lu tapi sama cewek-cewek pasti baik dong. Sama cewek Pak. Sama cewek-cewek baik gak Pak? Maaf, dikaji ada ceweknya. Jarang. Oh nggak ada ya? Ada, cuma ya. Oh iya. Kenapa lu ngatain dikaji lu? Kenapa? Tahu. Lu ngatain dikaji? Enggak Pak. Ya maksudnya saya udah bisa kebayang. Anak seni banget kan? Seniman dong, seniwati. Ya nggak apa-apa juga. Iya benar. Ada juga beberapa yang manis-manis. Oh, iya, ada. iya. Cuman jarang. Kalau yang sekarang mah katanya IKJ orangnya manis-manis loh, karena kan udah upgrade kan dia. Oh ya bagus berarti. Dan bayarnya sekarang mahal katanya. Kan gedungnya bagus tuh yang terakhir lu kesana. Gedungnya kayak BlackBerry. Gue sih suka gedungnya dulu ya. Iya. Sukses tapi buat IKJ ya sekarang ya. Amin. Nah ini dia. Ini anak IKJ nih. Ini dosen IKJ nih. Pakai baju macan lagi. Halo, second trio. Trio macan. Lo pernah kena ospek kan dulu? Iyalah, gua mah nggak selalu Dia jadi mah sasaran empuk. Dia bentak-bentak gak? Kenapa bareng? Apa? Dia bentak-bentak. Bukan lagi segala macam. Pokoknya kalau yang satu grup sama gua aman. Karena lu pasti kena. Karena gua pasti yang dicari. Gua Waktu apa kedokteran ya? Apa? Hah? Untuk kedokteran? Enggak, mesti dari kedokteran. Dari zaman sekolah juga gua nggak ngerti kenapa gua selalu jadi inceran. Muka lu ngeselin sih. Iya, gua rasa Lu di sih. Prambors saya kan di ospek habis-habisan. Emang, gua ngerasa sih kalau di bidang itu ya memang gimana ya gua. Waktu lu pertama masuk Prambors, gue tuh udah ngincar lu habis. Salah, gua masuk duluan. Oh iya. Oh iya juga ya. Aduh. Lu yang ngospek gue ya? Lu pernah ngospek orang gak tapi? Pernah ya waktu jadi OSIS kan ngospek. Terus lu teriak-teriak bentak-bentak gitu? Ya ada marah-marah gitu tapi lama-lama gue rasanya kayak capek ya, udah bodo amat deh. Gitu. Maksudnya lo yang jerit-jerit tapi kayak akhirnya lo yang serak sendiri tuh. Iya sih. Tapi sekarang udah nggak ada sama sekali ya, dihapuskan ya. Iya. Nah kemarin tuh ada kejadian itu yang online terus ospek teriak-teriak gitu. Bayang gak sih kalau misalnya lagi ngospeknya dari rumah? Kan orang-orang rumah bisa kenapa sih? Itu kenapa sih? Iya bener-bener. Ngapa lu marah-marah sendiri? Ya udah, dibaca nggak tata tertibnya? Sabar Pak. Ikat pinggang. Ini jualan ikat pinggang. Kalau mulai sini ada nggak momen-momen yang tidak terlupakan pas ikutan mos atau ospek gitu? Silakan telepon kemana Kenny? Ke 021728000437 yuk. Twitternya kemana Gin Andi? Wah, Gin Andi. Prambors Pak. Dengan hashtag BGTM. Pinter. Hai kalau muda, kamu lagi dengerin Desta Gina in the morning. In the morning. Desta Gina Desta in the morning. Desta Gina in the morning. Desta Gina in the morning. Morning Desta Gina. Desta Gimina. Desta Kenny, Desta Mamet Andi. Balik yuk, ditemenin sama DGTM di Prambors Radio. Pagi ini kita lagi ngomongin soal ospek atau mos ya. Lo waktu zaman pernah mengalaminya. Ya. Ingat banget nih. Pas udah selesai
selesai acara kan ada sesi ngumpul atau ngobrol sama senior di satu aula. Aku bukannya ikutan malah lari keluar aula terus jatuh kepleset. Aduh. Tapi liatin semua senior malu banget. Kayak gitu lagi mulus juga mau ke WC dibilangin airnya habis. Oh ini Lula nih. Lula sering terjadi nih kesurupan di hari terakhir MOS, pengalaman pertama dan semoga terakhir kalinya ya. Katanya kejadian di MOS kuliah, mungkin karena gue juga udah habisin tenaga selama 3 hari. Pas hari terakhir kena deh. Buat gue yang masih tahu hal begituan, ini hal random yang pernah terjadi sih. Kok dia kesurupan tuh bisa kesurupan tuh sadar ya Pak? Bisa ngerasa ya? Gue tau emang gue pernah kesurupan. Iya emang. Tapi itu sering terjadi ya kesurupan itu, mungkin kayak udah capek banget gitu loh. Nggak tahu ya, ada yang bilang itu kan hanya ini apa namanya sugesti. Jadi itu lebih mungkin kayak teris atau apa? Iya nggak tahu ya. Cuman kalau gue sih masih ada percaya karena gini dulu zaman nyokap gue kecil, nyokap gue cerita nih dulu di sumur itu katanya ada penunggunya. Terus mbak gue itu kesurupan. Mbaknya nyokap gue maksudnya. Nah itu kan waktu itu lagi di Tasik gitu. Nah terus mbaknya itu udah bisa ngomong Jawa karena mbak itu orang Sunda. Ya, aduh, iya. Kan dia pelajarin dulu cuma buat acting kan nggak mungkin. Jadi selama ini dia tuh mempelajari. Dia template gitu kalau lagi kesurupannya. Udah ada Dian nih. Halo pagi Dian. Halo pagi Kak. Dian pernah ikut ospek atau mos gitu apa yang berkesan? Pernah dong. Yang paling berkesan itu waktu ospek kuliah ya. Jadi waktu first meet gitu kan, waktu pertemuan pertama kali gitu. Iya. Kita dikumpulin tuh satu halaman gitu kan, satu halaman gede per fakultas, bukan per prodi kan. Oke. Terus tiba-tiba datanglah seorang cowok duduk di depan gua. Gue penasaran, nih anak dari mana penampilannya kok serem amat gitu loh. Terus? Iya penampilannya kayak preman gitu kan. Terus gue lihat-lihat gitu kan. Dia bawa kertas tuh, gue baca di kertasnya. Ya udah. Tiba-tiba kakak panitia datang. Terus nanyain, kamu udah kenal belum sama cowok ini gitu? Ya karena gue udah baca, gue bilang aja, iya udah kenal. Namanya ini, sekolahnya di sini gitu kan. Terus dia kayak salting gitu, kayak, waduh ini cewek siapa nih? Kok tahu banget tentang gue gitu kan? Itu kan dipakai nempek ya? Kertas. Iya, dia kertas. belum pakai nempek Kak. Jadi masih kayak kertas gitu. Terus habis itu ya dia kayak mulai percakapan gitu kan ke gue, minta nomor handphone apa segala macam. Waduh. Iya seiring berjalannya waktu dia kayak naksir gitu, sering datang ke kosan gue. Sering datang ke kosan. Wow. Terus sering datang ke kosan gue, kadang ngajakin jalan gitu kan. Terus? Nah, kebetulan gue ada tugas nih dari dosen suruh nyari buku. Ya udah gue minta tolong aja suruh cariin buku. Lah jadi dimanfaatin. Akhirnya jadian nggak tapi? Enggak, gue nggak mau. Lah terus si cowoknya akhirnya sekarang kemana? Nggak tahu. Terus kata teman-teman gue seiring berjalannya waktu, udah lama banget semester berapa gitu. Terus kata teman-teman gue, beruntung deh lu nggak jadian sama dia. Kalau lu jadian sama dia lu tersiksa, katanya kayak gitu. Kenapa? Gak tahu, katanya sih orangnya keras kepala katanya. Ya ampun. Tetap dinyinyirin padahal udah dibantuin. Ini kan topiknya lagi ospek ya. Kok jadi ngomong percintaan ya? Pak, tapi kan lucu ya. Asal mulanya dari ospek. Iya, asal mulanya dari ospek. Asal mulanya dari kertas yang gue baca itu. Akhirnya sekarang masih berhubungan nggak sama cowok itu? Enggak, udah nggak berhubungan. Gimana kalau kita telepon? Jangan Pak, ini apa silaturahmi ceritanya. Bener. Oke Dian, terima kasih ceritanya ya. Iya. Dadah Dian. Desta and Gina in the morning on Prambors. Kalau muda, dengerin Desta and please. Desta, Gina, Kenny. Kita udah bangun pagi, masa dengerin sih? Pokoknya dengerin DGITM ya. Gak usah dengerin yang lain. Ngapain? DGITM balik nemenin kamu di Prambors Radio. Guys, aku barang-barang Shopee aku sudah datang. Nih Gina, Kenny beli banyak sekali nih cincin, gelang-gelang dari Cina ya? Betul. Nah ini dia, ini kan di musim ada 8 Pak, cara pakainya gini nih. Di musim pandemi gini kan harusnya disemprot dulu dong Kenny. Jangan disemprot, kalau perlu rebus. Nah Gina pernah nih kalau udah beli barang online
Zaman dulu awal pandemi katanya dia beli sabuk direbus ya. Iya Pak. Jadi gue beli sabuk. Itu dimakan sekeluarga kan? Aduh. Diganyem. Rebusan. Aduh. Jadi gue beli sabuk gitu. Sabuknya untung bukan yang kulit apa gimana, yang bahan biasa gitu loh. Tahu kan lo? Ya. Iya, terus abis itu nggak datang lama. Awalnya gue nggak tahu, gue cuma tahu pengiriman dari luar negeri. Udah begitu nyampe itu awal si pandemi COVID. Begitu gue baca Shanghai, waduh, gue langsung takut. Waktu itu kan baru-barunya kan dari Wuhan kan. Jadi akhirnya gue kayak gimana nih ya, bener-bener literally gue rebus Pak sampai mendidih. Terus kan ada kepala ininya tuh, kepala yang depannya Ya ya. belt apa bakal. Iya bakalnya itu, untung nggak kenapa-napa loh. Oh ya aman. Aman sih alhamdulillah. Kuat berarti. Kan warnanya hitam doang gitu kan. Jadi kayak tapi si sabuknya mengkerut gak tuh? Alhamdulillah enggak sih. Cuman gue setakut itu. Aduh, kesel. Pasti jadi gelang. Pas keluar, lah kan dia kecil, nyusut. Menciut. Bakalnya gede terus itunya kecil. Tapi memang dulu awal-awal ya, sekarang sih juga masih begitu, masih tetap waspada gitu. Iyalah. Bisa nempel di mana aja gitu ya. Coy, takut. Tuh kayaknya banyak banget beli barang-barangnya, buset deh. Iya Pak, ada yang kelebihan lagi Pak. Gue bayarin deh. Loh. Lalu Kenny banyak banget Kenny. Kenny ini emang suka beli pernak-pernik lucu. Kalau mudah nanti akan dijual lagi ya di tokonya dia ya dengan harga selangit. Wah, emang dia waktu itu juga jual baju Pak, mahal banget ke gue. Lo beli gak? Beli. 2 lagi karena Pak. gue suka. Untungnya berapa Ken? Hah? Untungnya berapa? Berkali-kali lipat tuh Pak. Kalau buat Gina sih untungnya kemarin itu 200 kali lipat Pak. Kan? Lo perhatikan nggak? 50.000. Semenjak dia jual lontong sayur ke gue, dia nggak pernah jual lontong sayur lagi. Karena dia udah cuan banyak. Untung. 900.000 kalau modal lontong sayur, bayangin nggak? 20 porsi. Hajatan. Kacau. Aduh, habis itu nggak pernah jualan lagi. Udah katanya udah untung banget mah. Udah ngapain jualan lagi lah. Terus berat lagi lontong sayur. Duh, jalanan kok macet banget sih, Dad. Bagaimana, Dang? Tenang, ada DGITM kuat. Desta dan Gina akan menemanimu Senin sampai Jumat cuma di Prambors. Bos. Desta and Gina in the morning with Kenny only on Prambors. Balik yuk, nemenin kamu di Prambors. Ada DGITM nih guys. Kalau mudah. Ya. 3 perampok di sebuah toko emas di India tetap menggunakan masker loh, serta menyemprotkan cairan antiseptik sebelum merampok. Iya, gemes banget deh. Gemes sama perampok loh. Bukan Pak, maksudnya kayak aduh gemes sama perampok. Maksud gue dia kayak care juga gitu loh, mau ngerampok tapi care gimana ya. Jadi di sebuah toko emas di Aligarh, negara bagian utara Pradesh itu di India ya. Dari rekaman CCTV yang beredar, jadi rampok ini 3-tiganya masuk menggunakan pakai masker nih. Terus mereka juga patuh gitu mengusap cairan antiseptik sebelum mengeluarkan senjata dan meminta penjaga toko untuk menyerahkan emasnya. Jadi cepet tuh, kurang 1 menit katanya. Tapi dia santuy sih Pak, cuci tangannya Pak kayak. Karena kan India kan juga tinggi banget ya. Iya, salah satu yang tertinggi bener-bener. India yang dipecut-pecut itu kan Pak waktu itu. Iya benar. Kok dipecut? Kalau nggak. Oh iya, dipukul pakai itu tongkat. Dipukul pakai tongkat. Tapi baru sekali sih gue ngelihat ada perampok sopan gini Pak. Santun ya, santun. Sopan sih nggak, dia takut kena ketularan penyakit. Iya juga sih. Jadi dia menjaga kebersihan mau tuh, dia cuci tangan dulu. Bagus. Iya benar. Kok bagus ini lagi? Ada lampau bilang bagus. Protokolnya bagus. Iya Pak. Perbuatannya tidak bagus. Masa gini, intinya adalah apapun juga perbuatan kita, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Memang. Lu iya. Ya yang rampok jelek, jangan yang diikutin. Rampok juga tetap ngikutin protokol kesehatan. Masa bener kan? Masa rampok aja ngikutin protokol kesehatan, masa kamu enggak? Iya gitu loh. Iya berarti kalah merampok. Kalah sama rampok, lo lebih hina daripada rampok kalau lo nggak jaga protokol kesehatan. Iya nggak sih? Iya benar. Itu hikmah yang bisa kita ambil. Ya, thank you ya Pok ya. Desta Gina selalu menemani kamu di pagi hari. Desta and Gina in the morning. Desta and Gina in the morning with Kenny. This is Desta and Gina in the morning. Yuhu, kembali lagi Kala Muda DGITM di Prambors Radio. Sudah masuk ke jam 8 hari Rabu, artinya Apa? Halo? Iya. Aku kangen sama kamu. Hah, sama mantan? Yang bener aja.
Ya kalau muda, jadi buat kamu yang mau telepon mantan kamu, tahu keberadaannya bagaimana, silakan langsung aja ikutan kalau muda. Reply DM-nya Prambors, reply atau DM aja Prambors, ceritain kenapa lo mau ikutan sama mantan dan tulis nomor telepon lo dan juga mantan lo ya. Betul. Ini kita hanya ingin menjalin tali silaturahmi aja. Jadi kan banyak yang masih pengen temenan gitu. Betul. Ya. Ada yang nggak nyaman dengan kok selama ini jadi musuhan terus sih, kita temenan aja deh gitu kan. Mantan bukan berarti jadi musuh dong. Betul. Kok Bapak bener sekali sih. Cuma Gina doang yang boleh musuhan sama mantannya. Selebihnya nggak boleh ya. Kenapa saya boleh? Banyak loh Pak yang minta telepon mantannya Gina Pak. Gue sih secara pribadi nggak ada masalah. Sedap. Bener ya, gue telepon nih. Gue nggak tahu nomor teleponnya sekarang. Jangan bohong. Beneran? Lu nggak tahu tapi lu hafal kan? Bukan lagi di luar kepala Pak. Habis ini kalau muda ya, ada Blackpink dulu nih, How You Like That. Sama nanti kita puterin siapa mantan yang sudah-sudah ya. Yang Alia nih, episode Alia ya. Yo 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 yo. Hai semuanya. Desta dan Gina selalu menemani kamu di pagi hari. Desta and Gina in the morning with Kenny.